Selamat malam adik-adik. Selamat Malam, Bu. malam, Ibu. Ingin berterima kasih kepada adik-adik karena sudah bersedia mengikuti konseling kelompok kita makanya melalui Zoom. Pertama, sebelum mulai kegiatan kita berdoa menurut yang kita masih berdoa di mulai. Oke, pertama-tama Ibu ingin menanyakan kepada adik-adik apakah adik-adik sudah pernah tahu atau sudah pernah mengikuti yang namanya konseling kelompok? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, ini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini salah satu layanan eh, bimbingan konseling yang masuk dalam komponen layanan responsif bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya nanti konseling kelompok ini adalah untuk memberikan arahan ataupun memberikan bimbingan kepada adik-adik tentang bagaimana cara mengentaskan ataupun mengatasi masalah yang dialami oleh adik-adik sendiri. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok adalah untuk meningkatkan sosialisasi adik-adik untuk secara berkomunikasi maupun untuk memberikan pendapat dan juga untuk membantu mengentaskan masalah adik-adik. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan ataupun dalam asas ini adik-adik nanti dalam kegiatan konseling kelompok kita ini harus menjaga rahasia segala apapun yang kita bahas dalam konseling kelompok ini harus dirahasiakan, tidak boleh diumbar kemana-mana karena bersifat yang namanya masalah pribadi ataupun pembahasan pribadi. Yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan ataupun adik-adik secara sukarela terbuka memberikan pendapat, usulan ataupun saran tanpa paksaan. Yang ketiga ada yang namanya asas keterbukaan, yang maksudnya setiap anggota terbuka untuk memberikan segala segala pendapat, pikiran ataupun sarannya. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila peserta didik yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Yang kelima ada asas kenormatifan, yaitu setiap anggota kelompok, yaitu adik-adik, harus menghargai setiap pendapat orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Harus sampai selesai dulu teman yang satu berbicara, baru teman yang lain berbicara. Yang terakhir adalah asas kekinian, yang mana masalah yang dibahas oleh ataupun masalah yang dipunyai adik-adik adalah masalah yang terbaru, bukan masalah yang lampau-lampau. Sampai sini adik-adik paham apa yang Ibu jelaskan ataupun Ibu yang paparkan? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan konseling kelompok kita. Yang pertama tentunya nanti Ibu akan meminta adik-adik untuk memaparkan masalahnya satu persatu. Nanti kita akan memilih yang masalah yang mana yang mau dibahas. Kemudian kita harus menaati asas-asas yang ada tadi. Dan selanjutnya, eh, yang terakhir kita melakukan yang namanya sesi sharing, pembahasan masalah yang dipilih, dan yang terakhir kesimpulan dan kesan pesan. Oke, em, sebelumnya Ibu mau meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri agar kita semakin
kenal satu sama lain. Boleh dimulai? Baik, Ibu dan teman, perkenalkan nama saya Fadila Manda Putri, biasa dipanggil Fadila. Oke, adik yang satu lagi. Kenalkan biasa dipanggil Nani, Bu. Oke, terima kasih. Tadi adik yang satu namanya Fadila, yang kedua yang namanya Maharani. Oke. Em, Ibu mau tanya, masalah apa sih yang adik-adik alami sekarang? Dimulai dari adik Fadilah. Kalau saya, Bu, mungkin belakangan ini tuh ngerasa kecanduan sosial media ya, Bu. Terus karena kecanduan sosial media itu, jadi saya tuh kayak sering lupa kalau misalnya ada tugas. Jadi saya ngerjain tugasnya tuh pas deadline aja gitu. Mungkin itu aja, Bu. Oke, baik. Adik Maharani. Baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini Bu, saya belakangan ini mengalami tentang pergaulan saya itu kurangnya enak gitu, Bu. Oke, tadi adik Fadila tentang eh, apa tadi ya? Tentang kecanduan sosial media dan buat sering lupa akan tugas. Dan adik Maharani tadi tentang pergaulan yang kurang sehat kali ya, kurang enak kali. Oke, Ibu ingin minta menurut adik-adik masalah yang mana nih yang mau dibahas? Sepertinya masalah Fadila duluan, Bu. Karena kan tugas tuh paling utama sih dibandingkan dengan pergaulan. Ibaratnya kalau kita kurang, gimana ya, kita nggak bergaul pun nggak dibilang nggak pala terlalu rugi. Tapi kalau dengan tugas kita bisa rugi. Nilai kita dapat turun. Oke, dari Maharani tadi mengatakan untuk membahas masalah dari adik Fadila. Apa adik Fadila setuju? Boleh, Ibu, eh, masalah saya dibahas karena memang saya sangat terganggu dengan masalah eh, saya ini belakangan ini gitu, Bu. Oke, sebelumnya Ibu izin meminta untuk adik Fadila menceritakan masalahnya itu secara mungkin secara jelas supaya Ibu dan teman Maharani juga bisa lebih mengerti. Dipersilahkan adik Fadila. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Belakangan ini kan saya sering tuh kayak misalnya banyak jam kosong tuh pas di sekolah. Terus saya tuh isi waktu kosong itu tuh sambil scroll Instagram, terus sambil scroll TikTok. Terus kan kalau udah scroll TikTok sama Instagram tuh kan biasanya kayak enak ya, Bu. Terus kayak lupa waktu aja, terus malah jadi keasikan, dan jadinya sepulang sekolah saya malah lanjut lagi gitu untuk nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram sambil lihat-lihat apa sih berita-berita yang lagi hype kayak gitu. Terus abis itu kan tugas saya juga banyak di sekolah. Terus jadinya eh, saya tuh tertekan kalau misalnya kerjain tugasnya tuh di akhir waktu, karena saya tuh ingatnya pas kalau udah mau dikumpul aja. Terus kalau udah diingetin sama teman baru saya
ngerjain eh, ini ada tugas ini nih Fadila hari ini dikumpulnya besok baru malamnya saya kerjain. Ternyata susah, jadinya saya sibuk sendiri kan, Bu. Jadi mepet-mepet gitu ngerjainnya. Terus waktunya jadi deket-deketan kalau misalnya tugasnya banyak. Jadi mungkin saya terganggunya karena itu sibuk keasikan main itu terus saya jadi lupa aja sama tugas-tugas yang harusnya udah saya kerjakan dari 3 hari yang lalu kayak gitu Bu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih untuk Adik Fadila yang sudah berani menceritakan masalahnya. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira apa sih pengertian ataupun apa sih itu dari media sosial Adik Maharani? Jadi Bu, media sosial itu se- sebuah aplikasi yang zaman sekarang itu sudah semakin berkembang digunakan oleh ribuan banyak orang di seluruh dunia. Apalagi kalau di handphone kan sekarang orang kan terlalu main media sosial sih. Jarang orang yang tidak menggunakan media sosial. Itu semacam TikTok, Instagram ya. Terus apalagi WhatsApp ataupun YouTube. Tadi Adik Fadila menceritakan masalahnya bahwa dia sangat kecanduan yang namanya media sosial. Pulang sekolah ataupun pulang kuliah, dia langsung buka handphone untuk memakai sosial medianya yaitu scroll TikTok ataupun scroll Instagram. Nah, em, kira-kira nih, Ibu mau nanya, apa sih yang menyebabkan kita ataupun diri kita sendiri mengalami ataupun ya mengalami yang namanya kecanduan media sosial itu? Secara kan menatap handphone ataupun layar laptop lama-lama kan pasti mata kita bakalan sakit nih. Kira-kira apa sih yang membuat kita kecanduan akan media sosial ini? Boleh dikasih mungkin dikasih pendapat tadi-tadi. Mungkin Bu yang pertama karena waktu kosong itu tadi ya Bu, kan kita nggak tahu harus ngisi pakai apa, harus ngapain. Jadi biasanya kita isinya tuh pakai sambil main handphone aja, terus jadinya ya gitu nge-scroll TikTok sampai lupa waktu. Padahal niat kita ya emang lagi kosong waktunya terus mau ngapain ya, bingung ya, jadinya malah main handphone. Kayak gitu sih Bu, alasannya biasanya kecanduan. Oke, terima kasih untuk Adik Fadilah. Menurut Adik Maharani, apa sih? Kenapa sih kita bisa kecanduan yang namanya media sosial itu? Ini Bu, kita itu terlalu bilang tuh kita sudah terlalu mengutamakan mengutamakan waktu kosong kita itu dengan HP terus yang dipegang. Seolah-olah kita itu macam gak ada lagi aktivitas atau kegiatan lain yang bisa kita kerjakan. Sementara kan bisa dibilang kalau kita itu udah pulang sekolah atau pulang kuliah kan ada pekerjaan rumah gitu kita bisa nolong orang tua kita. Namun kita bisa mentele-telekan waktu kosong itu. Ah nantilah kita kerjain misalnya nyuci piring, tanya nyapu. Jadi kita ibaratnya sudah menjadi kebiasaan dibilang. Ya, Eh, Terima kasih untuk Adik Fadila dan Adik Maharani. Mungkin eh, benar ya yang dikatakan adik-adik bahwa apa sih yang menyebabkan kecanduan media sosial itu tentunya pasti yang pertama tadi karena adanya waktu luang.
Sebenarnya kalau dari cerita tadi adik Fadila bahwa dia pulang sekolah langsung scroll TikTok padahal ada pekerjaan, sebenarnya salah ya. Karena kan namanya ada pekerjaan, cuman ya mungkin kita berpikir bahwa ya nanti kan pekerjaannya bisa dikerjakan nanti, pasti selesai juga kok. Alhasil kita bakal buka handphone dan scroll media sosial yang lambat laun ya hilang ataupun lupa yang namanya waktu, padahal pekerjaan banyak ataupun tugas banyak. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, eh, apa sih dampak dari kecanduan media sosial ini? Dampaknya. Jadi Bu, dampaknya itu kita itu kurang, gimana ya bilangkannya? Kita itu jadi kurang bisa dalam memanajemen waktu kita, membagi waktu kita itu seolah-olah aturan menjadi banyak jam istirahat kita. Tapi kita tidak membuat jam istirahat sendiri, bahkan kita menjadi seolah-olah macam ada kerjaan yang betul-betul ingin kita kerjakan. Padahal itu dibilang tidak kerjaan gitu. Dan itu dapat merugikan bagi diri kita sendiri, apalagi gangguan pada mata. Nah, zaman sekarang kan orang sudah banyak yang sudah rabun, matanya sakit, dan pokoknya gangguan mata pada diri kita. Kalau dari saya Bu, yang pertama itu benar kata Maharani itu tadi terganggu ya aktivitasnya. Jadi kecanduan sosmed ini tuh dampaknya ya eh, paling besar kepada penurunan produktivitas kita ya. Jadinya kita malah ngelihat handphone terus terus kita nggak ngerjain tugas-tugas penting kita gitu. Seharusnya kita beres-beres rumah atau apa, kita jadinya malah tidur-tiduran sambil scroll TikTok. Terus dampak lainnya tuh apa ya, mungkin gangguan tidur ya Bu dan Rani, karena kan kadang kita kalau udah asik kan kayak belum ngantuk, udahlah lihat dulu lah, lihat lagi lah, akhirnya eh, sampai larut malam kita nggak tidur karena kita main handphone terus. Terus dampak lainnya bisa ke stres ya, ke kesehatan mental, karena kan yang kita lihat di sosial media itu kan banyak, bukan hanya baik aja tapi ada juga buruknya. Kita bisa, kalau misalnya kita lihat yang kayak negatif ya kita bakal terpengaruh juga hal seperti itu gitu. Mungkin itu aja sih Bu dari saya, dampak dari kecanduan sosial media ini. Oke, terima kasih. Gila, betul sekali ya. Dampak dari kecanduan media sosial ini sangatlah buruk ataupun sangatlah membuat kita menjadi pribadi yang asing. Yang pertama tadi dari adik Maharani adalah yang pertama lupakan waktu. Yang kedua membuat mata kita sakit karena selalu melihat handphone ataupun melihat laptop. Dari adik Fadila ada tadi gangguan tidur ataupun kesehatan mental berkurang. Benar sekali. Karena yang kita lihat di media sosial belum tentu semuanya baik. Karena baru ketika kita melihat ada orang-orang di media sosial yang lebih dari kita, sehingga membuat kita insecure ataupun memiliki harga diri yang rendah. Yang tadi yang bilang adik Fadila, yaitu gangguan tidur, di mana nanti ketika kita sudah kecanduan media sosial, kita akan lupa waktu. Kita bisa scroll TikTok ataupun menonton media sosial sampai berjam-jam, sampai mata lelah.
akhirnya ketiduran sendiri walaupun sudah lewat waktunya jam tidur. Terus selanjutnya adanya penurunan produktivitas ataupun pekerjaan ataupun kegiatan kita. Bisa juga yang namanya mengalami kecemasan ataupun depresi. Nah, setelah kita membahas apa itu tadi media sosial, apa dampaknya, ataupun mengapa bisa kecanduan media sosial, kira-kira sampai sini ada nggak yang adik-adik ingin tanyakan ataupun tanggapi gitu? Ibu persilahkan. Mungkin dari saya, Bu, jadi gimana ya, Bu, biar kita terhindar dari kecanduan sosial media ini atau kecanduan main handphone? Oke, pertama Ibu mau nanya Maharani dulu, mungkin ada saran atau tanggapan gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengatasi kecanduan dari media sosial? Kedengaran suara Ibu? Eh, Mungkin Ibu ingin minta saran ataupun tanggapan dari adik Maharani terkait dengan apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kecanduan media sosial ini? Mbak Ibu, nah di sini sebaiknya sepulang sekolah atau kuliah itu kita jangan langsung megang HP. Nah, kita cari kesibukan. Nah, contohnya itu pulang sekolah atau kuliah itu langsung ganti baju. Kalau nggak kita langsung mandi, sholat. Terus jika ada tugas, langsung aja kita kerjain. Jangan nunggu sampai deadline-nya gitu. Apalagi kalau tugas yang bisa dibilang yang paling sulitnya. Dan apabila kita malas membahas tugas, nah kita cari aja kesibukan beraktivitas di rumah, misalnya ada pekerjaan kita gitu. Atau kita meluangkan waktu kita bersama keluarga kita cerita-cerita. Apalagi kalau soal bahas masa depan kan kita itu lebih semangat bergairah. Kita kan sebagai mahasiswa kan kita butuh juga yang namanya support system, dukungan dari keluarga atau motivasi. Jadi kita itu tidak terlalu HP aja gitu yang dipegang. Oke, terima kasih dari adik Maharani. Yang pertama tadi mungkin yang Ibu tangkap adalah em, pulang sekolah ataupun pulang kuliah jangan langsung main handphone, langsung cek tugas apa tugas yang ada langsung dikerjakan, dan yang terakhir adalah yang bicara-bicara dengan keluarga kita. Nah, betul sekali ya adik-adik. Mungkin cara yang paling gampang kita lakukan untuk mencegah kecanduan media sosial ini adalah yang namanya kurangilah penggunaan handphone ataupun laptop kita. Karena apa? Karena dari situlah berawal yang namanya kecanduan. Mungkin bisa dengan yang tadi diawali dengan pagi hari. Di saat kita bangun tidur, kita jangan langsung buka handphone, tapi berdoalah ataupun sholat eh, bagi masyarakat yang Muslim ataupun eh, saat teduh untuk masyarakat yang Kristen.
Yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas pagi hari, yaitu mandi, memasak, dan lain-lain. Yang dilanjutkan dengan produktivitas sehari-hari seperti kuliah, belajar, ataupun bekerja. Dan selanjutnya paling kita bisa membuka handphone ataupun menggunakan media sosial kita di waktu luang saja seperti istirahat sekolah ataupun istirahat kuliah. Nah, yang tadi yang paling sering dilakukan adik Fadila tadi adalah pulang kuliah ataupun pulang sekolah langsung scroll TikTok. Nah, itu bisa dikurangi dengan mungkin sampai rumah bisa dengan yang dikatakan adik Maharani tadi, ngobrol-ngobrol dengan keluarga kita. Ketika kita ngobrol pasti kita akan lupa yang namanya dengan handphone. Ataupun bisa dengan matikan notifikasi media sosial kita ataupun mematikan data seluler kita yang maknanya nanti segala pemberitahuan selain SMS ataupun telepon biasa tidak akan muncul di notifikasi layar handphone. Yang selanjutnya mungkin bisa kita dengan em, memahami alasan penggunaan media sosial. Maksudnya kita tahu apa yang harus kita lakukan di media sosial ini, misalnya seperti saat-saat penting saja ingin mengupload foto penting kita memakai media sosial ataupun kita ingin mencari sesuatu tentang informasi kita bisa menggunakan media sosial kita. Yang selanjutnya balik ke yang tadi lagi, janganlah bermain handphone ketika bangun tidur. Langsunglah melakukan yang namanya saat teduh ataupun sholat ataupun berdoa dan melakukan aktivitas selanjutnya. Dan yang terakhir mungkin dari ibu sendiri, jangan bermain ponsel ketika tidur. Karena generasi jam sekarang banyak yang ibu lihat ataupun ibu amati dan banyak di berita-berita bahwa zaman sekarang banyak yang namanya adalah sleep call. Karena mungkin ibu nggak tahu ya dari adik-adik eh, yang hadir di Zoom kita ini sudah punya pasangan ataupun tidak. Mungkin pasti yang namanya pernah melakukan namanya sleep call. Tentunya ini sangat merusak ya. Bukan maksud ibu untuk memarahi ataupun melarang, tapi dampak dari sleep call ini pasti banyak. Karena bayangin jadi eh, ketika kalian sleep call pasti handphone kalian di samping kalian kan. Radiasi dari handphone kalian pasti akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi tubuh kalian. Misalnya kepala lah yang sakit ataupun tidur yang kurang nyenyak. Mungkin itu bisa dikurangin ataupun em, bagi adik-adik yang tidak melakukan sleep call tapi malah kecanduan media sosial seperti tadi bisa digantikan dengan membaca buku. Mungkin itu saja yang dari Ibu. Apakah bisa dapat diterima oleh adik Fadilah? Baik, Ibu, mungkin ke depannya saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang tadi udah dibilang sama Ibu dan Rani. Saya akan berusaha untuk mungkin meminimalisir untuk main handphone kalau pas lagi waktu luang. Jadi saya ganti mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama teman atau ngobrol bersama orang tua, terus ngerjain hal-hal yang mungkin kayak nyapu rumah gitu-gitu, Bu. Mungkin itu sih, Bu, udah dapat apa yang akan saya lakukan ke depannya agar bisa menghindari masalah. Em, Baik, terima kasih. Jadi itu tadi pembahasan kita. Mungkin untuk masalah adik Maharani terkait dengan pergaulan yang kurang enak ataupun tidak sehat, mungkin kita bahas di pertemuan lain waktu kali ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam
malam tinggi, baik Ibu ingin meminta kepada adik-adik sekalian, apa sih kesan pesan yang kalian dapat ataupun kesimpulan yang kalian dapat dari konseling kelompok yang kita lakukan sekarang? Kalau dari saya Bu, kesannya yang pertama pastinya konseling kelompok ini sangat membantu ya Bu untuk apa ya, sharing masalah, terus kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya terhadap masalah yang kita hadapin. Jadi kita nggak pusing sendiri, terus dibantu juga sama ibu dan teman yang ada di dalam konseling kelompok ini. Pesan saya mungkin eh, di pertemuan selanjutnya kalau bisa orangnya lebih banyak lagi Bu, jadi kan lebih banyak pendapat yang kita dapat. Oke, terima kasih Fadila. Em, dari adik Maharani, adakah pesan-pesan ataupun kesimpulan yang dapat dilakukan melalui konseling kelompok yang kita lakukan hari ini? Kesannya tuh kita tuh lebih dibilang kita itu dapat memberikan pendapat kepada teman kita yang sedang mengalami masalah pada dirinya. Nah, kita tuh lebih seolah-olah kita itu mudah sekali memberikan pendapat atau solusi kepada teman kita. Namun di saat sedangkan kita punya masalah, kita nggak tahu solusi apa yang harus kita lakukan gitu. Hal apa yang harus kita lakukan. Nah, pesan saya, semoga konseling kelompok ini semakin dapat berkembang lagi. Nah, dengan cara ini, seseorang lebih dapat menuntaskan masalahnya, sehingga beliau dapat mengubah suatu kebiasaan yang buruk pada dirinya dan dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberi kesan pesan yang sangat-sangat eh, menyejukkan hati ya. Mungkin untuk pesan dari adik Fadila tadi untuk kita selanjutnya konseling kelompok untuk pesertanya lebih banyak, mungkin adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk mengikuti konseling kelompok kita di lain waktu ataupun nanti ibu cari ataupun ibu tambahkan peserta didik yang lain ya untuk konseling kelompok kita. Mungkin ibu ingin bertanya sedikit lagi kepada adik Fadila, mungkin eh, bisa ya? Oke, sekarang ibu mau nanya, kira-kira bisa nggak Fadila meminimalisir kecanduan media sosial tadi dari saran-saran yang kita bahas? Eh, saya akan coba lakukan dulu Bu. Kayak tadi kalau misalnya ada jam kosong, kata Maharani kan itu lebih baik diisi kayak kita ngobrol sama teman atau sama keluarga. Terus mungkin yang dapat saya lakukan selanjutnya itu kayak kalau misalnya pulang tuh jangan langsung megang handphone, tapi kayak megang pekerjaan, ganti baju, cuci muka, gitu-gitu. Atau kita bisa istirahat aja. Mungkin itu akan coba saya lakukan sih Bu ke depannya. Oke, kita doain Fadila bisa ya meminimalisir
kecanduan media sosial media. Sampai sini kegiatan konseling kelompok kita yang melalui via Zoom. Ada baiknya kita membuka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dan Ibu membantu memberikan informasi dan ilmu bagi adik-adik semua. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Selamat malam, dan bagi adik-adik yang ingin melanjutkan aktivitas, Ibu persilahkan untuk meninggalkan Zoom. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Terima Selamat kasih, Bu. malam.